Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spiritual dan pencari kebenaran sejati, selamat datang di channel ini, tempat kita menelusuri jejak ramalan, simbol, dan pesan leluhur Nusantara yang syarat makna. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang penuh misteri dan kekuatan gaib, berjudul Kode Keramat, menguat misteri angka 8 dan 9 dalam ramalan Satrio Piningit. Sebelum kita mulai perjalanan batin ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa terus berbagi kisah penuh makna dari khazanah spiritual Nusantara. Tekan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan kisah ramalan terbaru yang akan membuka mata dan hati tentang rahasia zaman. Kisah ini bukan sekadar bacaan, melainkan ajakan untuk memahami tanda-tanda, mengambil hikmah, dan menjaga keseimbangan diri di tengah perubahan dunia yang semakin cepat. Mari kita nikmati kisah ini dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan niat baik untuk mencari makna di balik setiap simbol. Kisah ini hanyalah sebuah ramalan dan tafsir spiritual, bukan kebenaran mutlak atau ajaran yang harus dipercaya sepenuhnya. Segala isi yang disampaikan bertujuan untuk inspirasi, renungan, dan pelajaran hidup positif. Ambillah sisi baiknya, tentang keseimbangan, kebijaksanaan, dan kepekaan terhadap tanda-tanda alam, serta hindari tafsir yang menyesatkan atau berlebihan. Ingatlah, ramalan hanyalah cermin, bukan takdir. Yang menentukan masa depan tetaplah usaha, doa, dan ketulusan hati kita sendiri. Sejak zaman leluhur, angka bukan hanya sekadar simbol perhitungan, namun juga dipercaya sebagai kunci gaib yang menyimpan makna tersembunyi di balik perjalanan takdir manusia. Di antara semua angka, dua yang paling sering muncul dalam ramalan Satrio Piningit adalah angka 8 dan 9. Para spiritualis Jawa menyebutnya sebagai kode keramat penyeimbang dunia, lambang antara kekuatan dan penyempurnaan yang menjadi ciri datangnya Sang Ratu Adil. Angka 8 dalam kosmologi Jawa kerap dikaitkan dengan cakra, roda kehidupan yang terus berputar tanpa akhir. Ia melambangkan keseimbangan antara langit dan bumi, antara kekuasaan dan kerendahan hati. Dalam naskah kuno seperti Serat Jangka Jayabaya dan Serat Kalatida, angka 8 sering muncul dalam bentuk simbol lingkaran tak terputus, sebuah tanda bahwa waktu akan berulang dan sejarah akan menuntaskan hutangnya sendiri. Di titik inilah muncul ramalan bahwa ketika 8 kali bumi berguncang, maka penyeimbang ke-9 akan lahir. Sedangkan angka 9, Song-o, memiliki tempat yang lebih tinggi. Dalam bahasa spiritual Jawa, Song-o bukan sekadar bilangan, tetapi juga berarti sempurna atau tertinggi. Itulah sebabnya para wali di tanah Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo, 9 guru besar yang membawa pencerahan spiritual kepada bangsa ini. Angka 9 dianggap sebagai puncak dari perjalanan jiwa manusia, tempat di mana kesadaran mencapai titik tertinggi untuk memahami rahasia Tuhan. Menurut beberapa penafsir ramalan Jayabaya, kemunculan Satrio Piningit akan ditandai dengan tanda angka 8 dan 9 yang bersatu. Artinya, akan ada dua kekuatan besar yang berpadu, kekuatan duniawi, 8, dan kekuatan spiritual, 9. Dari perpaduan inilah lahir sosok pembaru, pemimpin bijak yang akan menata ulang tatanan dunia, membawa keadilan bagi yang tertindas, dan menyatukan bangsa yang tercerai-berai. Para ahli metafisika Nusantara juga percaya, angka 8 dan 9 menyimpan frekuensi energi berbeda. Angka 8 bergetar pada energi materi, kemakmuran, dan kekuasaan. Sementara angka 9 bergetar pada energi kasih, kebijaksanaan, dan kesadaran spiritual. Bila keduanya bertemu, akan tercipta harmoni antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan dalam konteks ramalan, saat energi itu menyatu di bumi Nusantara, maka saat itulah Satrio Piningit muncul dari persembunyiannya. Beberapa peramal tua bahkan menyebut tahun-tahun yang berakhiran 8 atau 9 sering menjadi penanda pergolakan besar, baik politik maupun spiritual. Dalam catatan sejarah, revolusi dan kebangkitan bangsa seringkali terjadi pada masa-masa tersebut. Seolah angka-angka itu bukan hanya hitungan, melainkan isyarat langit yang menandai siklus perubahan. Maka, tidak berlebihan bila banyak orang kini kembali menelaah makna dua angka itu dengan hati-hati.
Mungkin saja, di balik hitungan yang tampak sederhana, tersimpan rahasia besar tentang datangnya masa perubahan. Sebuah masa di mana angka tidak lagi sekadar simbol, tapi kunci untuk memahami kapan Satrio Piningit akan benar-benar muncul dari balik tirai misterinya. Dalam pandangan kejawen, setiap bentuk bukanlah kebetulan. Garis, lengkungan, bahkan arah putaran memiliki makna yang berhubungan dengan alam semesta dan perjalanan batin manusia. Maka ketika angka 8 dan 9 disebut sebagai angka keramat, bukan hanya karena urutannya dalam hitungan, tetapi karena bentuk dan getarannya menyimpan rahasia spiritual yang dalam. Mari kita lihat angka 8 terlebih dahulu. Ia terdiri dari dua lingkaran yang saling terhubung, satu di atas, satu di bawah. Dalam tafsir kejawen, lingkaran atas melambangkan jagat luhur, alam spiritual, sedangkan lingkaran bawah adalah jagat alit, alam manusia. Ketika keduanya terhubung tanpa terputus, itu menandakan kesempurnaan, keseimbangan antara dunia fana dan dunia gaib. Satrio Piningit digambarkan akan memiliki kesadaran ganda itu, berdiri di bumi, tapi jiwanya menembus langit. Ia akan mengerti bahasa manusia, tapi juga memahami isyarat para leluhur dan alam. Angka 8 juga sering dikaitkan dengan simbol tak berujung atau infinity. Dalam tafsir mistik, ini bermakna bahwa perjalanan spiritual sejati tidak mengenal akhir. Satrio Piningit tidak muncul untuk berkuasa sementara, melainkan untuk menanamkan kesadaran abadi tentang keseimbangan dan kebenaran. Maka, setiap kali angka ini muncul dalam meditasi, perhitungan weton, atau penglihatan para penjelajah batin, itu sering ditafsirkan sebagai pertanda gerak semesta yang sedang menyiapkan perubahan besar. Lalu bagaimana dengan angka 9? Dalam ilmu Titen, ilmu mengamati tanda-tanda, angka 9 adalah puncak dari semua angka dasar. Setelah 9, perhitungan kembali ke 1. Artinya, 9 adalah simbol akhir dan awal yang menyatu, tanda dari Manunggaling Kawula Gusti, penyatuan manusia dengan Tuhan. Bentuk angka 9 menyerupai spiral yang menurun ke bawah, seolah membawa energi dari langit turun ke bumi. Itulah sebabnya angka ini dianggap membawa wahyu turun, pengetahuan ilahi yang diturunkan kepada manusia terpilih. Banyak pertapa Jawa menyebut angka 9 sebagai pintu ke-9, gerbang menuju kesadaran sejati. Dalam ramalan yang diturunkan secara lisan dari para empu kuno, Satrio Piningit dikatakan akan memegang dua bentuk itu, memahami lingkaran keseimbangan, 8, dan spiral wahyu, 9. Bila keduanya bersatu dalam diri seseorang, maka lahirlah sosok yang tidak hanya memahami dunia, tetapi juga mampu menuntun manusia menuju pencerahan. Banyak spiritualis menyebut momen itu sebagai pitulungan songo, masa ketika pertolongan ilahi diturunkan melalui manusia pilihan. Menariknya, angka 8 dan 9 juga menjadi bagian dari ajaran Nawasanga, 9 penjuru arah mata angin dalam filsafat Jawa kuno. Di tengahnya, berdiri pusar bumi, titik keseimbangan, tempat di mana kekuatan tertinggi bersemayam. Dan para leluhur percaya, dari titik itulah Satrio Piningit akan muncul, dari tengah, bukan dari timur atau barat, melainkan dari pusat kekuatan Nusantara yang sejati. Dalam jagat ramalan Nusantara, tidak ada pertemuan yang lebih dahsyat daripada bersatunya energi angka 8 dan 9. Para empu leluhur menyebutnya sebagai Kodhe Pitunggalan Agung, titik di mana keseimbangan dan kesempurnaan berpadu untuk melahirkan kesadaran baru. Dan dari perpaduan inilah, menurut banyak naskah mistik, Satrio Piningit akan lahir. Angka 8 mewakili unsur bumi, materi, dan tatanan dunia yang terlihat. Ia adalah lambang kekuasaan, kemakmuran, dan hukum sebab akibat yang bekerja di alam nyata. Sementara angka 9 melambangkan roh, wahyu, dan kesadaran tinggi, dunia tak kasat mata yang menggerakkan segalanya di balik layar kehidupan. Ketika keduanya bertemu, bumi dan langit bersatu. Dunia materi disinari oleh cahaya ilahi. Inilah momen yang disebut para peneliti kejawen sebagai puncak sangkan paraning dumadi, titik kesadaran tertinggi dalam perjalanan hidup manusia. Dalam tradisi Titen Jawa, banyak ramalan yang menandai kelahiran Satrio Piningit dengan tanda-tanda numerik. Beberapa bahkan meyakini bahwa hari lahir,
weton, atau tahun kelahirannya akan mengandung unsur 8 dan 9, baik secara langsung maupun tersirat. Misalnya, lahir pada hari ke-8 bulan ke-9, atau memiliki jumlah neptu yang bila dijumlahkan menghasilkan angka 8 atau 9. Bagi para penafsir spiritual, ini bukan kebetulan, melainkan kode gaib yang menegaskan bahwa kelahiran sang penyeimbang sudah ditetapkan semesta jauh sebelum ia muncul ke dunia. Selain itu, angka 8 dan 9 juga memiliki resonansi astrologis. Dalam perhitungan lintasan bintang Jawa, angka 8 sering dikaitkan dengan planet Brahaspati, Jupiter, simbol kebijaksanaan dan keadilan. Sementara angka 9 dikaitkan dengan Surya, sang matahari, sumber cahaya dan kehidupan. Jika dua kekuatan langit ini sejajar, maka dipercaya akan terjadi pembukaan gerbang wahyu, masa di mana seorang manusia akan menerima kekuatan spiritual luar biasa untuk menuntun umat. Ramalan ini sangat cocok dengan gambaran Satrio Piningit, pemimpin yang tidak hanya memerintah, tetapi juga menyinari kesadaran rakyatnya. Dalam bahasa simbolik, angka 8 bisa diartikan sebagai jalan yang berputar, sementara angka 9 adalah pintu keluar dari lingkaran tersebut. Artinya, manusia biasa terjebak dalam putaran kehidupan, 8. Sedangkan sang satrio telah menemukan jalan keluar menuju pencerahan, 9. Maka, ketika energi dua angka ini menyatu dalam satu tubuh manusia, lahirlah sosok yang mampu menembus batas antara dunia lama dan dunia baru. Para leluhur juga mengajarkan bahwa ketika energi 8 dan 9 menyatu di bumi Nusantara, akan terjadi gelombang pembersihan besar. Alam akan bergetar, bangsa akan diuji, dan rahasia yang lama tersembunyi akan terungkap. Dari kekacauan itu, muncullah sang penyelaras, Satrio Piningit, yang membawa kedamaian dan keteraturan baru. Mereka menyebut masa itu sebagai Pangruating Zaman, masa pemurnian dunia. Pertemuan energi 8 dan 9 bukan sekadar teori numerologi. Ia adalah gerakan kosmis yang nyata, bekerja melalui hati manusia, peristiwa alam, dan perubahan zaman. Dan ketika seluruh tanda-tanda itu bersinar bersamaan, kita mungkin akan menyaksikan sendiri lahirnya sosok yang selama berabad-abad hanya disebut dalam ramalan. Dalam keheningan malam dan perubahan musim, alam sejatinya selalu berbicara kepada mereka yang mau mendengar. Para leluhur Jawa meyakini bahwa alam semesta adalah kitab terbuka yang menyimpan rahasia besar. Salah satunya adalah kode alam, tanda-tanda gaib yang menunjukkan kapan energi angka 8 dan 9 akan berpadu sempurna, menandai kemunculan sosok Satrio Piningit. Dalam serat Sabda Palonaya Genggong disebutkan, nalika bumi ngelus-ngelus dada, langit ora nangis, nanging geni urip saka jero ati manungsa. Artinya, ketika bumi bergetar namun langit tetap diam, api akan menyala dalam hati manusia. Para penafsir zaman modern menghubungkannya dengan kebangkitan kesadaran kolektif, tanda bahwa bangsa ini mulai siap menyambut hadirnya pemimpin sejati. Itulah tanda sang 9 mulai bergerak. Kode alam pertama yang sering disebut adalah perubahan cuaca dan bencana alam yang datang tidak biasa. Hujan di musim kemarau, panas di musim hujan, gunung yang seolah bernafas tanpa meletus. Semua dianggap sebagai tanda bahwa energi bumi, 8, sedang bergolak, menunggu disatukan oleh energi langit, 9. Ketika keduanya bertemu dalam keseimbangan, maka mata naga Nusantara akan terbuka, simbol kebangkitan kesadaran spiritual nasional. Kode kedua adalah perpecahan yang meluas di antara manusia. Para empu lama percaya, sebelum keadilan turun, dunia harus diguncang oleh kebingungan dan pertikaian. Dalam serat Jayabaya, disebutkan, nalika wong suci diarani dosa, wong curang diarani bijak, wektu iku wis cedak marang tandhanging Satrio Piningit. Artinya, saat nilai kebenaran terbalik, ketika kebajikan dianggap kelemahan, maka waktu kemunculan Satrio Piningit semakin dekat. Angka 9 di sini melambangkan penyucian batin, sementara angka 8 adalah putaran dunia yang sedang menuju keseimbangan baru. Kode ketiga adalah perubahan langit dan benda-benda angkasa. Ada keyakinan bahwa munculnya bintang berekor atau cahaya aneh di langit adalah tanda wahyu turun. Dalam tafsir kejawen,
Cahaya itu bukan hanya fenomena astronomi, melainkan isyarat spiritual bahwa pintu langit terbuka untuk menurunkan kekuatan ilahi ke bumi. Pada masa itulah, mereka yang terpilih akan menerima sinar 9, getaran energi yang menjadikan manusia biasa berubah menjadi pembawa pencerahan. Beberapa ahli Titen zaman sekarang juga memperhatikan pola numerik dalam siklus sejarah Nusantara. Mereka menemukan bahwa setiap 8 atau 9 dekade, bangsa ini selalu mengalami pergeseran besar, perubahan pemimpin, arah politik, atau kesadaran rakyat. Dari kerajaan Majapahit ke Mataram, dari penjajahan ke kemerdekaan, semuanya mengikuti pola 8-9, siklus kosmik yang seolah menulis takdir bangsa ini dengan angka-angka keramat. Dalam pandangan spiritual, semua itu bukan kebetulan. Alam, waktu, dan manusia bekerja selaras dalam tarian ilahi. Dan bila tanda-tanda itu semakin sering muncul, bila bumi dan hati manusia bergetar pada frekuensi yang sama, maka Satrio Piningit, sang penjaga keseimbangan, akan melangkah keluar dari persembunyiannya. Ia bukan datang dengan gemuruh, melainkan dengan ketenangan yang mengubah dunia. Pada akhirnya, setiap rahasia selalu menuju pada satu titik, wahyu pamungkas, penyingkapan kebenaran terakhir. Dalam lintasan waktu yang panjang, angka 8 dan 9 bukan sekadar lambang mistik, melainkan kunci untuk memahami bagaimana semesta bekerja di balik layar kehidupan. Dalam konteks ramalan Satrio Piningit, kedua angka ini adalah dua sisi dari satu pintu wahyu, pintu menuju kebangkitan Ratu Adil yang telah lama dinantikan. Para leluhur mengajarkan bahwa angka 8 adalah lambang kesempurnaan duniawi. Ia berbicara tentang keseimbangan antara rezeki dan tanggung jawab, antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Sementara angka 9 adalah lambang kesempurnaan spiritual, penyatuan antara manusia dengan yang maha suci. Maka ketika dua angka ini bertemu, ia melahirkan satu energi baru, energi kesadaran ilahi yang turun dalam wujud manusia pilihan. Inilah inti ramalan Satrio Piningit. Datangnya sosok yang tidak hanya memimpin secara lahir, tapi juga membimbing jiwa bangsa agar mengenal dirinya sendiri. Dalam kitab-kitab kejawen, wahyu sering digambarkan sebagai cahaya sinar sangat, 9 cahaya suci yang memancar dari langit menuju bumi. Siapapun yang mampu menampung ke-9 sinar itu dalam dirinya, akan memperoleh gelar Ratu Adil, atau Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Ia menjadi perwujudan dari harmoni kosmos, antara kekuatan materi, 8, dan kekuatan roh, 9. Itulah sebabnya, para resi lama berkata, Sang 9 lahir dari 8, supaya dunia dan surga menyatu dalam satu napas. Secara filosofis, angka 8 dapat dimaknai sebagai jalan karma, roda kehidupan yang terus berputar. Sedangkan angka 9 adalah pembebasan dari roda itu. Maka, Satrio Piningit adalah sosok yang telah melampaui karma duniawi. Ia bebas dari nafsu, dendam, dan ambisi pribadi. Dari kebebasan itulah muncul kekuatannya untuk menuntun umat menuju pencerahan. Ia tidak membawa pedang untuk menaklukkan, tetapi membawa cahaya untuk menyadarkan. Ramalan juga menyebutkan, ketika angka 8 dan 9 menyatu dalam kehidupan bangsa, maka akan lahir tatanan baru. Kekuasaan lama akan runtuh, namun bukan karena perang, melainkan karena kesadaran rakyat yang bangkit. Mereka akan menolak tipu daya, menyingkirkan kebohongan, dan mencari kebenaran sejati. Saat itulah Sang Ratu Adil muncul, bukan sebagai penguasa tunggal, melainkan sebagai getaran kesadaran bersama. Dalam pandangan mistik tertinggi, Satrio Piningit bukan hanya sosok, tapi frekuensi energi yang hidup dalam diri setiap manusia yang telah mencapai keseimbangan antara 8 dan 9 di dalam hatinya. Jika manusia sudah mampu menyeimbangkan dunia, 8, dan menyalakan cahaya rohnya, 9, maka sesungguhnya Satrio Piningit itu telah lahir di dalam dirinya sendiri. Maka, wahyu pamungkas dari angka 8 dan 9 bukanlah janji akan kedatangan satu orang, tetapi kebangkitan banyak jiwa. Sebuah kebangkitan kolektif, ketika manusia kembali kepada nuraninya, dan dunia mencapai keseimbangan yang telah lama dijanjikan oleh para leluhur Nusantara.